Hai semuanya, perkenalkan, saya Iska Warida, NIM 180130008, Program Studi Akuntansi, Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mata kuliah Komunikasi Bisnis, materi penentuan proses komposisi dalam perencanaan pesan bisnis, dengan dosen pengampu Ibu Endah Marendah Ratnaning Tias SEMM. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai pesan bisnis. Apa itu pesan bisnis? Pesan bisnis merupakan suatu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara lisan maupun tertulis. Kemudian proses komposisi. Proses komposisi merupakan proses penyusunan pesan-pesan bisnis, di mana proses komposisi juga bukan merupakan faktor yang bersifat wajib ditaati, sehingga langkah-langkah dalam penyusunan pesan tidak harus mengikuti rumus tertentu yang bersifat matematis, melainkan diperlukan kesesuaian dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi komunikasi. Nah, dalam proses komposisi ada beberapa tahapan dalam penyusunan pesan-pesan bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini, kita akan merancang hal-hal yang mendasar, misalnya seperti maksud atau tujuan komunikasi, audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan yang disampaikan, dan saluran atau media yang akan digunakan. Kemudian yang selanjutnya pengorganisasian. Pada tahap ini, kita akan mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft. Misalnya dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Kemudian yang terakhir yaitu revisi. Di sini kita akan melakukan pengecekan kembali isi dan maksud pesan yang akan disampaikan, baik dari gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Jika ada yang belum sesuai, maka dapat dilakukan revisi atau perbaikan. Oke, selanjutnya tahap-tahap perencanaan pesan bisnis. Yang pertama yaitu penentuan tujuan, di mana tujuannya harus jelas. Penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi dapat membantu proses pengambilan keputusan, dan juga harus sesuai dengan tujuan komunikasi bisnis, di mana tujuan tersebut dapat memberi informasi, memberi persuasi, dan dapat melakukan kolaborasi. Selanjutnya ada juga cara untuk menguji tujuan. Yang pertama yaitu apakah tujuan tersebut realistis, apakah waktunya tepat, dan apakah orang yang mengirimkan pesan tersebut sudah tepat. Yang kedua yaitu analisis audiens. Dalam menganalisis audiens, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengembangkan profil audiens, selanjutnya memuaskan kebutuhan akan informasi audiens, yang terakhir yaitu memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Selanjutnya penentuan ide pokok. Di sini ada beberapa metode identifikasi terhadap ide pokok. Yang pertama, teknik brainstorming. Teknik brainstorming sendiri terdiri dari beberapa teknik lagi. Yang pertama yaitu storyteller thought, kemudian random list, ketiga ada CFR, questions, findings, recommendation, worksheet, kemudian journalistic approach, yang terakhir question and answer chain. Selain teknik brainstorming, ada juga teknik pembatasan cakupan. Yang terakhir yaitu analisis saluran dan media. Yang pertama ada saluran komunikasi lisan. Contoh saluran komunikasi lisan misalnya percakapan antara dua orang atau lebih, atau tatap muka, pembicaraan melalui telepon, wawancara, presentasi bisnis, seminar, dan lain-lain. Dua yaitu saluran komunikasi tertulis. Contoh saluran komunikasi tertulis ini seperti surat, memo, proposal, dan lapor. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke.